Selamat pagi Pak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ringkasan buku Dunia Sophie. Sebelum saya menjelaskan ringkasan buku Dunia Sophie, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Firdaus Waso, biasa dipanggil Son. Saya dari program studi pendidikan musik semester 4. Ringkasan buku Dunia Sophie. Cerita dimulai dengan seorang gadis berusia 14 tahun bernama Sophie Amundsen. Suatu hari ketika pulang sekolah, ia menemukan sebuah surat misterius di kotak surat rumah. Surat itu hanya berisi satu pertanyaan. Siapakah kamu? Tidak lama kemudian, datang surat kedua yang bertuliskan, dari manakah dunia berasal? Dua pertanyaan sederhana tersebut, membuat Sophie mulai memikirkan dirinya sendiri, kehidupan, dan asal-usul alam semesta. Sejak saat itu, kehidupannya berubah karena ia mulai mempelajari filsafat melalui surat-surat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Yang pertama, Taman Firdaus. Alberto menjelaskan bahwa setiap manusia sejak lahir memiliki rasa ingin tahu terhadap dunia. Anak-anak selalu bertanya tentang berbagai hal karena mereka melihat dunia sebagai sesuatu yang baru. Namun, ketika manusia dewasa, mereka mulai terbiasa dengan kehidupan sehingga rasa ingin tahu tersebut semakin berkurang. Menurut Alberto, seorang filsuf tidak pernah kehilangan rasa heran terhadap kehidupan. Ia selalu bertanya mengenai berbagai hal yang dianggap biasa oleh orang lain. Pelajaran pertama yang diterima Sophie adalah bahwa filsafat dimulai dari rasa kagum terhadap dunia. Yang kedua, topi pesulap. Pada pelajaran berikutnya, Alberto memberikan sebuah perumpamaan mengenai seorang pesulap yang mengeluarkan kelinci putih raksasa dari topinya. Semua manusia diibaratkan hidup di atas bulu-bulu kelinci tersebut. Sebagian besar manusia merasa nyaman ketika tidak lagi mempertanyakan kehidupan. Sebaliknya, para filsuf terus berusaha memanjat ke ujung bulu kelinci agar dapat melihat bagaimana dunia sebenarnya bekerja. Melalui cerita ini, Sophie memahami bahwa seorang filsuf selalu mempertanyakan segala sesuatu dan tidak menerima kenyataan begitu saja. Yang ketiga, mitos. Alberto kemudian menjelaskan bagaimana manusia zaman dahulu menjelaskan berbagai peristiwa alam melalui mitos. Bangsa Yunani kuno percaya bahwa petir, hujan, angin, dan musim terjadi karena campur tangan para dewa. Mitos merupakan cerita yang diwariskan turun-temurun untuk menjelaskan sesuatu yang belum dapat dipahami manusia. Namun, seiring berkembangnya pemikiran manusia, muncul para filsuf yang mulai mencari penjelasan berdasarkan akal dan pengamatan, bukan lagi berdasarkan cerita para dewa. Perubahan ini menjadi awal lahirnya filsafat. Yang keempat, para filsuf alam. Alberto memperkenalkan para filsuf pertama di Yunani yang dikenal sebagai filsuf alam. Mereka mencoba mencari bahan dasar penyusun alam semesta. 1. Thales. Thales berpendapat bahwa asal segala sesuatu adalah air. Menurutnya, semua kehidupan berasal dari air dan kembali menjadi air. Yang kedua, Anaximander. Ia tidak setuju bahwa air merupakan asal segala sesuatu. Menurutnya, alam berasal dari sesuatu yang tidak terbatas yang disebut apeiron. Yang ketiga, Anaximenes. Ia berpendapat bahwa udara merupakan unsur utama pembentuk alam. Udara dapat menjadi api, air, maupun benda padat. Ketiga filsuf tersebut menggunakan pengamatan dan logika
sehingga dianggap sebagai pelopor ilmu pengetahuan. Yang kelima, Demokritus. Demokritus menjelaskan bahwa semua benda tersusun atas bagian-bagian yang sangat kecil yang disebut alam. Alam tidak dapat dibagi lagi. Menurutnya, semua perubahan yang terjadi hanyalah perpindahan dan penyusunan kembali atom-atom tersebut. Gagasan Demokritus menjadi dasar kembangnya teori atom dan ilmu pengetahuan modern. Yang keenam, takdir. Pada bagian ini dijelaskan bahwa masyarakat Yunani percaya adanya takdir. Namun, para filsuf mulai mempertanyakan apakah manusia benar-benar dikendalikan oleh nasib atau memiliki kebebasan memilih. Pembahasan ini membuat Sophie mulai memikirkan hubungan antara kebebasan manusia dan kehendak Tuhan. Yang ketujuh, Socrates. Alberto memperkenalkan Socrates, salah satu filsuf terbesar Yunani. Socrates tidak pernah menulis buku. Ia mengajarkan filsafat melalui dialog dan pertanyaan. Menurut Socrates, orang bijaksana adalah orang yang menyadari bahwa dirinya belum mengetahui apa-apa. Pengetahuan diperoleh melalui diskusi. Kebenaran dicari dengan berpikir kritis. Ia juga mengajarkan bahwa manusia harus hidup sesuai hati nurani dan nilai moral. Karena ajarannya dianggap membahayakan pemerintah Athena, Socrates dihukum mati dengan meminum racun. Yang kedelapan, Athena. Pada bagian ini dijelaskan keadaan kota Athena sebagai pusat pendidikan, seni, demokrasi, dan perkembangan filsafat. Di kota inilah Socrates mengajar banyak muridnya, termasuk Plato. Athena menjadi tempat lahir berbagai pemikiran yang mempengaruhi dunia hingga sekarang. Yang kesembilan, Plato. Plato adalah murid Socrates. Setelah kematian gurunya, ia mendirikan akademi sebagai sekolah filsafat. Menurut Plato, terdapat dua dunia. Yang pertama, dunia indrawi, yaitu dunia yang dapat dilihat dan berubah. Yang kedua, dunia ide, yaitu dunia yang sempurna dan kekal. Plato berpendapat bahwa pengetahuan sejati berasal dari dunia ide, sedangkan apa yang kita lihat hanyalah bayangan dari kenyataan yang sesungguhnya. Ia menjelaskan gagasan tersebut melalui perumpamaan gua, yaitu manusia seperti tahanan yang hanya melihat bayangan di dinding gua dan menganggap bayangan itu sebagai kenyataan. Kesimpulan. Pada bagian awal buku ini, Sophie mengenal filsafat melalui surat-surat misterius dari Alberto Knox. Ia belajar bahwa filsafat berawal dari rasa ingin tahu dan keberanian mempertanyakan segala sesuatu. Sophie kemudian mempelajari perkembangan filsafat Yunani mulai dari mitos, para filsuf alam, teori atom Demokritus, hingga pemikiran Socrates dan Plato. Semua pelajaran tersebut mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan dan membuatnya semakin ingin mengetahui hakikat manusia, alam semesta, dan kebenaran. Sekian penjelasan ringkasan dunia Sophie dari saya. Terima kasih.